Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama belajar mengaji Iqra ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mengaji, tentunya tubuh kita bersih suci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sudah dalam keadaan wudhu. Jangan lupa memakai pakaian yang tertutup, sopan, serta suci. Mengaji diniati karena Allah Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini yaitu meneruskan kembali huruf hijaiyah ya. Kemarin kita mengenal kembali huruf jim ha ho kemarin ya. Yang sekarang kita mengenal kembali 4 huruf, yaitu huruf dal, kemudian ini zal, kemudian ini ro, yang ini terakhir za ya. Keempat huruf ini ya hampir sama ya, hampir sama, tapi perlu diingat ya teman-teman, ini namanya dal. Pokoknya harus diingat-ingat terus ya. Pokoknya yang seperti ini namanya dal. Kemudian yang seperti ini ada titiknya, yaitu zal ya. Kemudian ini ro ya. Kemudian ini yang ada titiknya za ya. Ini bentuknya sama ya, cuman bedanya za ada titiknya, ro tidak ada titiknya. Kemudian ini juga huruf yang sama ya teman-teman, zal ada titiknya, kemudian dal tidak ada titiknya. Diulangi kembali, diperhatikan, dal, zal, ro, za. Nah itu sebelum diharokati, seumpama belum diharokati dulu ya teman-teman. Jadi ini namanya huruf dal. Ketika diharokati, maka huruf dal ini L nya dibuang ya, L, huruf L nya dibuang, huruf L dibuang. Jadi seumpama diharokati fathah seperti ini, maka dibaca da ya, bukan dal lagi tapi da ya. Ini juga sama, zal ketika belum diharokati apapun, tapi kalau sudah diharokati, contoh di sini harokatnya fathah, maka cara bacanya za bukan zal ya. Jadi L nya dibuang kalau sudah diharokati ya teman-teman. Kemudian ini ro, kemudian ini za ya teman-teman. Mengenal huruf dal ini bentuknya insya Allah sudah bisa ya, sudah paham ya. Terus cara pengucapannya ya teman-teman, huruf ini, huruf dal, cara pengucapannya yaitu keluarnya itu dari ujung lidah yang sedikit dijepit antara 2 gigi seri atas dan bawah. Bagaimana? Keluarnya dari ujung lidah ya. Dipraktikkan ujung lidahnya, ujung lidah yang sedikit dijepit, dipraktikkan antara 2 gigi seri atas dan bawah. Berarti
ketika melafalkan huruf dal ya, itu ujung lidahnya dijepit antara gigi seri atas dan bawah. Dal, begitu ya teman-teman. Coba dipraktikan sama-sama. Dal, 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 begitu. Jadi ketemu kan ya. Jadi di mana letaknya kita tahu ya. Itu pentingnya kita mengetahui kembali, mengaji, mempelajari huruf hijaiyah dengan baik dan benar ya, supaya fasih, di mana makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu dari mana, cara membacanya bagaimana, penulisannya bagaimana, itu kita harus paham dulu ya teman-teman. Supaya apa? Tujuannya ke depan kita melafalkan Al-Quran dan kitab apapun itu bisa fasih dan benar ya. Kalau dari awal kita membacanya udah benar, fasih, maka ke belakangnya pun kita akan lebih fasih dan benar lagi insya Allah ya teman-teman. Jadi kita melafalkan ayat suci Al-Quran itu ada syaratnya ya. Syaratnya ya harus fasih, harus benar. Jangan asal-asalan mengucapkan lafal ataupun huruf ya. Kalau bisa ya, itu kalau bisa kita benar-benar dalam pengucapannya salah satu huruf-hurufnya ya, semuanya dari huruf alif sampai huruf ya kita harus fasih ya. Ya belajar ya, belajar awal-awal dulu, nanti kita bisa lama-lama kelamaan nanti kita bisa fasih ya. Di sini saya juga masih belajar bersama-sama ya, karena namanya mengaji itu dimana kita masih sehat, masih hidup ya, kita diwajibkan untuk mengaji ya. Ini tadi namanya huruf dal ya. Pokoknya jangan sampai keliru ya teman-teman. Kita melafalkan huruf dal ini dari ujung lidah yang sedikit dijepit antara dua gigi seri atas dan bawah. Dal ya. Ketika diharokati fathah maka dibaca da ya teman-teman. Kemudian ini huruf zal ya. Ini namanya huruf zal. Huruf zal, zal, zal ya. Huruf zal ini ya, tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah yang menyentuh gigi atas, antara gigi atas dan ujung lidah. Jangan bingung ya teman-teman, diperhatikan baik-baik, pelan-pelan saja saya menjelaskannya. Huruf zal ini tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah ya, dari ujung lidah yang menyentuh ujung lidah yang menyentuh gigi atas, antara gigi atas dan ujung lidah. Coba dipraktikan ya teman-teman melafalkannya. Zal, begitu. 1, 2, 3. Zal. Ulangi. Zal. Sekali lagi. Zal. Udah bisa ya teman-teman, insya Allah udah bisa. Perhatikan lagi, ini dal ya, kemudian zal. Ketika diharokati maka huruf L nya dibuang. Ini harokat fathah maka dibaca A, jadi da. Kemudian ini juga sama ya, L nya dibuang, diharokati fathah jadi the. Cara membacanya ya teman-teman. Lanjut lagi ke huruf ro. Ini namanya huruf ro
huruf ro, huruf ro ini ya, keluarnya dari ujung lidah yang menempel pada langit-langit mulut atas. Diulangi, diperhatikan. Huruf ro ini dalam bahasa Arab tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah yang menempel pada langit-langit mulut atas. Cara melafalkannya ro, jadi tebal ya, tebal, ro, begitu ya teman-teman. Ro, huruf ro, insya Allah gampang lah ya teman-teman, bisa lah ya. Yang penting kuncinya yaitu tetap semangat belajar bersama-sama, pantang menyerah. Dalam hati pasti bisa, dalam pikiran pasti bisa, begitu ya teman-teman. Jangan bosan-bosan belajar bersama saya di sini bareng-bareng ya teman-teman. Kemudian huruf z, huruf z keluar dari ujung lidah, lebih tepatnya huruf z keluar dari ujung lidah yang menempel pada ujung dua gigi seri bawah. Diulangi kembali, huruf z ya, tempat keluarnya huruf z yaitu dari ujung lidah, lebih tepatnya huruf z keluar dari ujung lidah yang menempel pada ujung dua gigi seri bawah. Dipraktikan ya teman-teman cara melafalkannya. Z pasti ketemu ya, coba dipraktikan 1, 2, 3 z. Dipikir-pikir dalam ingatan bagaimana cara melafalkannya, pasti ketemu z. Oh iya, oh di sini, oh tempatnya, oh di sini menempel pada ujung dua gigi seri bawah, tepatnya di ujung lidah ya. Iya di sini, begitu ya teman-teman. Jadi kita tahu antara satu persatu hurufnya, kita jadi tahu, begitu ya teman-teman. Z. Diulangi dari awal, ini namanya huruf dal ya, kemudian huruf zal, kemudian huruf ro, kemudian huruf za. Ketika umpama belum diharokati, belum ada ini seumpamanya ya, ini namanya huruf dal ya. Ketika diharokati maka L nya dibuang, jadi cara bacanya da, begitu ya. Ini juga za, begitu ya. Ini juga ro karena berharokat fathah ya. Kemudian ini z, begitu cara membacanya ya teman-teman. Huruf apapun itu kalau berharokat fathah seperti ini, maka cara bacanya a. Diingat-ingat ya teman-teman, huruf apapun itu kalau berharokat fathah maka dibaca a, begitu ya teman-teman. Pokoknya saya tidak akan bosan-bosan, insya Allah ya, setiap bulan ya, insya Allah saya selalu belajar bersama tentang ini dengan teman-teman, mengawali kembali ya. Intinya ya tujuannya ke depan supaya kita semua bisa lebih fasih dan jelas dalam membaca Al-Quran ke depannya. Barangkali kan ada teman mungkin yang baru bergabung, begitu ya, jadi nggak ada salahnya saya selalu mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung, begitu. Dan yang sudah lama bergabung kan bisa jadi lebih mengerti, jadi lebih paham lagi, lebih fasih lagi. Allahumma amin.
Itu ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin melafalkan ayat suci Al-Quran atau huruf hijaiyah dengan benar dan fasih, ada tips dari saya sedikit ya, insya Allah bermanfaat sekali ya. Cara menggosok gigi yang benar ya, menyeluruh ya, kuncinya supaya terdengar fasih dan jelas kita melafalkan huruf hijaiyah atau lantunan ayat suci Al-Quran. Cara menyikat gigi ya harus menyeluruh, bersih ya, dari langit-langit sampai lidah gigi udah pastilah ya. Intinya langit-langit juga digosok, terus lidahnya juga digosok dari ujung sampai ke dalam ya. Pokoknya harus digosok dengan bersih ya. Di samping kita nanti bisa sehat, nafas pun segar, terus kita melafalkan Al-Quran atau huruf hijaiyah insya Allah bisa fasih dan bersih, didengarnya pun ya bersih lah ya, begitu insya Allah. Dicoba saja, begitu ya teman-teman. Untuk pelajaran kali ini mengenal kembali huruf dal, zal, ro, za sudah selesai ya. Insya Allah besok dilanjut lagi ke huruf selanjutnya, yaitu huruf sin, shin, shod, dan dod. Insya Allah ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa belajar bersama kembali. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.